Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Di sini saya akan membuat tugas video tentang tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam. Di sini saya mengambil tokoh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith 1723 sampai dengan 1790 dan David Ricardo 1772 sampai dengan 1823 mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya sangat dalam. Pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas. Serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya hingga masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dari Yaman. Khususnya Hadramaut yang datang ke semenanjung Iberia pada abad ke-8 pada awal penakluk Islam. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu negara maksimal dapat bertahan selama 120 tahun. Ia juga membagi masa berdirinya sebuah negara menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode perkembangan sebuah negara. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya At-Tarikh bi Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya, Muqaddimah atau pendahuluan atas Kitabu Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Lubab Al-Muhassal fi Usul Ad-Din adalah sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutakadimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ibnu Khaldun sangat meyakini bahwa pada dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi pertama atau pendiri negara yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. Karena pemikiran-pemikirannya yang brilian, Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam dan giat mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Ibnu Khaldun pertama kali menjadi perhatian dunia barat pada tahun 1697 ketika sebuah biografi tentangnya muncul di Bibliothèque Orientale Barthélemy de Herblot de Molainville. Ibnu Khaldun mulai mendapatkan perhatian lebih pada tahun 1806 ketika Sylvestre de Sechis Christomati Arabe memasuki biografinya bersama dengan terjemahan bagian Muqaddimah sebagai prolegomena. Pada tahun 1816, De Sechis kembali menerbitkan sebuah biografi dengan deskripsi yang lebih rinci tentang prolegomena
Ibnu Khaldun kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan bapak ekonomi Islam. Ia juga sering disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang menelurkan karya yang berjudul Muqaddimah. Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Meskipun dia telah hidup berabad-abad yang lalu, hidupnya didokumentasikan dengan baik. Jadi, inti pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun, ia menyatakan bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Sekian video tugas tersebut yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.